Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nadia Dewi dari Prodi Pendidikan Sejarah Angkatan 2021 dengan NIM 21051660006. Iya, Ibu. Sebelumnya, gimana tadi pelajaran tadi pagi? Seru ya. Saya buka dulu ya pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pembelajaran sejarah pada hari ini yaitu jenis dan ciri fisik dan non fisik manusia purba di dunia dan di Indonesia. Kebetulan pertemuan kemarin menjelaskan tentang zaman purba ya. Iya, Ibu. Bisa nggak sebutkan apa saja zaman purba pada jenis-jenis zaman purba dari pertama? Anissa Silvi, Megalitikum, kemudian lagi ada empat kan? Satu lagi kan kita kemarin sudah mempelajari zaman-zaman itu ya, dan sekarang kita mempelajari jenis manusia purba yang ada di zaman itu. Kebetulan tadi sudah berdoa kan? Sudah, Ibu. Ya. Jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang manusia purba. Apa itu bacanya? Ardipithecus ramidus. Ya, jadi fosil manusia purba ini ditemukan di Ethiopia, Afrika bagian timur oleh Johannes Halley Selous di tahun 1994 dan sering dipanggil dengan apa itu? Ardi. Bagian tubuhnya ditemukan berjumlah 35 bagian berupa tengkorak, gigi, tulang panggul, dan kaki. Kemudian ada jenis Australopithecus, ya kan? Jadi Australopithecus itu ada beberapa jenis, jadi Australopithecus africanus, Australopithecus robustus, sama Australopithecus australiensis, Australopithecus boisei, dan Australopithecus anamensis, sama Meganthropus paleojavanicus. Pasti kalian enggak asing kan dengan Meganthropus paleojavanicus? Iya, Ibu. Kalian tahu nggak di mana ditemukannya? Di Jawa. Ya. Jadi ilustrasi dari gambar itu dari jenis Australopithecus robustus yang ditemukan yang hidup sekitar 1,5 juta tahun yang lalu, yang ditemukan di Afrika oleh Robert Goff. Kemudian ada jenis Homo, yaitu jenis manusia purba yang paling mendasar, dan jenis manusia purba ini adalah kemampuannya yang bisa berjalan dengan tegak. Dari jenisnya ada Homo rhodolfensis, Homo erectus, Homo habilis, sama Homo nederlensis, sama Homo solvensis. Di sini ada nggak yang kira-kira tahu tentang Homo erectus? Homo erectus kebetulan ditemukannya di Indonesia. Jadi ya tahu, jadi Homo erectus ini diperkirakan ditemukan oleh seorang dokter dari Belanda, yaitu Ignatius dan di desa Trinil, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Jadi dari sekian banyak jenis manusia purba yang dulu pernah hidup, kita bakalan mengidentifikasi nih dari fisik, jadi cirinya dari fisik dan non fisik. Terus tuh kita bakalan membagi kelompok, ada 3 kelompok. Ini kelompoknya mau Ibu
bagikan atau kalian sendiri yang pilih? Ibu bagikan aja Bu. Ibu bagikan. Jadi kalau gitu mau berhitung atau pakai cara lain? Cara lain aja Bu. Cara lain aja ya. Kalau gitu ibu tunjuk aja, berarti kalau ada 3 pastinya ada berapa orang? 10. Berarti kalau ada 3 ada yang 3 ada yang 4. Ya Ibu. Apa ya? Mungkin yang sebelah sini dari Desti sampai Edo. Kalau misalnya ini Yunita, Sri sama Resti. Kemudian Jerry, Dharma, Silvi sama Regita bisa satu kelompok ya. Baik Bu. Pindah ke Bu. Ya, bisa. Pendidikan ya, jangan sampai dulu. Jadi ada 3, kita bakal mengidentifikasi 3 jenis manusia purba dari ciri-ciri fisik dan ciri-ciri non fisik. Yang kelompok 1 kelompoknya Desti, kelompok 2 kelompoknya Resti, kelompok 3 Homo spesies awal itu kelompoknya Jerry. Ya Bu. Bentar ya. Ibu bakal bagikan lembar jawab berartinya. Kemudian kalian silahkan berisi dalam buku. Silahkan dikerjakan ya anak-anak, jangan ribut dan dikerjakan dengan penuh semangat ya. Ya Bu. Sekali lagi. Ibu waktunya berapa menit itu? Waktunya mungkin 8 menit cukup? Cukup. Ya. Tentang Homo sapiens awal. Bu Jerry. dalam umur lebih pendek daripada ukuran batang tubuhnya. Manusia purba tertua ya, maksudnya tua manusia purba tertua. Jadi mungkin agak berbeda dari musuh model seperti kita ini. Ya.
Kalian bagian kalian bisa panggil ibu ya jika ada yang ingin ditanyakan. Iya, Bu. Jangan ribut ya.
Apakah semuanya sudah selesai diskusinya? Kita setelah selesai diskusi biasanya ada yang namanya presentasi. Jadi setiap kelompok itu bakalan presentasi. Jadi siapa yang pertama ini presentasi pertama? Kelompoknya Reza ya. Yang lainnya tolong diperhatikan ya. Jangan perwakilan aja. Tolong diperhatikan ya teman yang presentasi. Dari kelompok kami mendapatkan jenis manusia purba Homo sapiens awal. Ciri fisiknya, mereka lebih besar daripada Meganthropus dan Pithecanthropus, yakni sekitar 1350 sampai 1450 cc, dengan tinggi 130 sampai 210 cm, dengan berat 30 sampai 150 kg, dan ada pun ciri non fisik yaitu mereka menjalankan hidup sederhana dengan berburu untuk mengumpulkan makanan, dan mereka juga memiliki kemampuan berpikir secara simbolik dan memiliki kemampuan berinovasi dalam pembuatan alat-alat untuk bertahan hidup. Ya, bagus ya. Tolong tepuk tangannya. Selanjutnya kelompok 2 Homo erectus. Silakan. Kelompok 2 membahas tentang Homo erectus. Ciri-cirinya itu kaki relatif memanjang, ukuran ototnya itu dari 550 sampai 1250 cm, tingginya 1,4 sampai 1,8 meter, beratnya 41 sampai 65. Homo erectus ini lebih berotot dan pinggul lebih besar, giginya lebih kecil dan tengkoraknya lebih tipis. Ciri non fisiknya itu dia semi-nomaden, sudah menemukan api dan ditemukan 250 juta tahun yang lalu. Betul ya. Bagus ya presentasi dari Sri. Tolong tepuk tangannya. Kemudian kelompok 1 itu siapa yang presentasi? Jadi kelompok kami yang dibahas Australopithecus yang ditemukan sekitar 1,5 juta tahun yang lalu. Untuk ciri-ciri fisik, tingginya sekitar 120 cm, berat rata-rata 50 kg, kapasitas otak kecil antara 300 dan 350 cc, gigi seri dan taring besar, otot kaki besar tapi berjalan lebih tegak. Dan untuk ciri-ciri non fisiknya, hidupnya sudah berkelompok, menggunakan alat sederhana untuk mendapatkan makanan karena makanan pada zamannya itu keras. Bagus ya presentasi dari Sri. Jadi setelah ini kita bakalan ada quiz. Jadi kalau misalnya ini kalian mau saya ibu kasih waktu untuk belajar sebentar atau tidak atau langsung Belajar dulu. Belajar. Mau berapa menit belajarnya? 2 menit. Berapa menit?
5 menit ya. Cukup nggak 5 menit kalau misalnya gue kasih? Jadi silakan pelajari ya dari diskusi kalian tadi sama diskusi dari teman-teman yang tadi. Silakan belajar ya. Yang penting itu belajar dulu. Waktunya tinggal 3 menit lagi ya. Jadi kelompok 1 seperti tadi materi, kelompok Desti kelompok 1, kelompok 2 kelompoknya Resti, kelompok 3 kelompoknya Jerry. Ini ibu bakal kasih soalnya tuntutan ya.
menjawab bakal dapat poin dan nanti nilainya mungkin yang paling tinggi bisa mendapat nilai yang bagus pas akhir semester nanti. Jadi tadi belajarnya sudah cukup? Sudah Ibu sudah paham ya? Ya, Ibu nanti ini ya. Biar lebih fokus ya. Siap? Fokus ya, biar Ibu dengarkan baik-baik pertanyaan Ibu. Yang pertama, manusia purba dalam konsep perkembangannya dapat dianalisis sebagai makhluk yang belum selesai ya. Siapa? Ulang-ulang Ibu tidak ada ya. Jadi Ibu hitung aja ya. 1, 2, 3. Jadi sebagai makhluk yang hidup pada masa prasaran dulu. betul ya jawabannya. Jadi masa prasaran itu adalah masa yang lanjutin nih, masa yang prasaran adalah masa yang dulu mengenal Kelompok 3 Bu. Kamu poin ya. Sama aja deh. Soal yang kedua, fokus. Pada umumnya, fosil-fosil makhluk manusia purba ditemukan pada arkeologi di tempat daerah aliran sungai. Hal ini dapat disimpulkan bahwa Makhluk purba tinggal, beraktivitas, dan membuat interaksi sosial di sekitar aliran sungai. Kelompok 3 dulu. Ibu-ibu, kayaknya nggak ada dalam pengamatan penting apa hewan gitu. Oh, boleh. Ini itu bagus ya. Ibu. Jadi kancil. Dia kenapa? Kancil. Kancil. Suara kancilnya bang. Oh, dia pakai begini enggak? Kalau pakai Pakai dia apa pakai hidungnya namanya aja? Oh. kucing. Sebelum namanya kan saya kancil aja. Kancil. Serigala. Oke. Pakai nama binatang ya. Betul. Nama binatangnya. Iya, binatang ya. Ini harus fokus. Perhatikan ciri-ciri manusia purba sebagai berikut. Berjalan tegak. Tinggi badan 130 sampai 210 cm. Tengkoraknya lebih bulat. Muka tidak terlalu menjorok ke depan. Ditemukan pada tahun
Karena sudah ini ada kelompok 2 dan kelompok 3. Penentuan ya, Ibu. karena nilainya sama. Kelompok satu juga. Kelompok satu tuh kayak gitu. Jadi saya sebutkan ciri-ciri, salah satu ciri-ciri dari manusia purba ini. Tengkoraknya lonjong. Ini aja, Homo soleensis ditemukan di daerah Kecil. Solo, Bu. Solo. Lebih tepatnya di Solo. Kan Solo kurang tepat ya. Nganggong tuh di Gelora. Tenang ya, tenang. Jadi karena waktunya sudah habis ya. Ya, waktunya sudah habis. Jadi dapat disimpulkan bahwa manusia purba memiliki terdiri dari berapa? Yang dari Ibu jelaskan tadi ada jenis Homo soleensis, Homo, terus itu ada jenis dari Ardipithecus ramidius, sama ada Australopithecus ya. Jadi karena telah berakhir, jadi kemudian karena telah berakhir mungkin semoga pembelajaran pada hari ini bermanfaat bagi kalian, dan jangan lupa ya bahwa ada manusia purba yang ditemukan di Indonesia. Gimana pembelajaran pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan, Bu. Karena menyenangkan, mungkin minggu selanjutnya kita bakal membahas tentang peninggalannya mungkin ya. Iya, Bu. Ya, jadi sekian yang Ibu sampaikan pada hari ini, pembelajaran pada hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.